Sebuah ekspedisi balon udara diluncurkan. Kita berada di zaman di mana pesawat belum ditemukan. Semua orang bersorak menyaksikan sejarah ekspedisi balon udara untuk mempelajari cuaca telah dimulai. Sang ilmuwan yang bernama James sibuk dengan kompas dan catatannya. Sementara Amelia Wren yang menjadi pilot menikmati perayaan ini dengan melambai ke pengunjung yang hadir. Balon udara terbang semakin tinggi. Mereka berdua terkesima melihat pemandangan kota London dari atas. Kini balon udara yang mereka naiki telah terbang selama 3 menit 8 detik dan berada di ketinggian lebih dari 1120 kaki. Posisi mereka melewati awan, udara menjadi lembab dan muncul petir. James tiba-tiba panik karena tekanan udara berubah drastis. Balon udara terbang mendekati arah petir. Amelia menyarankan mereka harus menurunkan ketinggian, tapi James tetap keras kepala bahwa mereka harus tetap terbang naik ke atas. Balon udara mereka mulai terombang-ambing. Apa yang akan terjadi? Langsung cek part 2 guys. Setelah balon udara mereka melewati awan, James merasakan ada perubahan tekanan di sekitar mereka. Balon udara bergerak mendekati sumber petir. Tiba-tiba terjadi guncangan hebat yang membuat balon udara mereka terseret pusaran angin. Satu hentakan besar membuat James dan Amelia terpental. Untung saja mereka masih bisa berpegangan dengan bagian dari balon udara itu. Tapi kondisi Amelia sangat berbahaya. Dia hanya berpegangan ke sebuah tali. James mencoba meraih tangan Amelia. Setelah susah payah, Amelia berhasil masuk ke dalam keranjang. James nyaris kehilangan satu-satunya pilot yang dia miliki. Keberuntungan masih berpihak ke mereka. Akhirnya, balon udara pun berhasil melalui badai. Wah, seperti kata pepatah nih, badai pasti berlalu. Asik. Penerbangan mereka sudah mencapai ketinggian 23.000 kaki. James dan Amelia menjadi pria dan wanita pertama di dunia yang pernah mencapai titik ini. Semakin tinggi, tentunya suhu semakin rendah. Mereka berdua menggigil kedinginan. Akal sehat mereka pun mulai diuji. Berhasilkah mereka turun dengan selamat? Temukan jawabannya di part 3. Amelia mencoba membuka katup udara yang ada di bagian paling atas balon. Suhu yang sudah minus membuat semua elemen balon itu membeku. Solusinya hanya satu, Amelia harus naik ke atas balon itu. Sementara James terserang hipoksia karena temperatur udara yang terlampau rendah, Amelia harus berjuang sendiri menaiki bagian atas balon itu. Di posisi setinggi ini, kalau jatuh ke bawah, bentukan kita jadi kayak apa ya? Tangan Amelia mulai membeku. Dia sadar hanya dia yang bisa membuat dirinya selamat. Perlahan-lahan dia merangkak naik melalui tali temali yang ada di sana. Posisinya sudah setengah jalan. Seluruh permukaan balon itu sudah dilapisi es. Amelia mencoba menjakal tali yang sedikit jauh dari jangkauannya. Tangan kirinya terlepas. Dia hampir jatuh. Untung saja kakinya masih menahan badannya. Dan Amelia pun mulai berhalusinasi. Yuk kita bantu Amelia di part 4. Amelia telah kembali sadar. Dia mengikatkan sebuah tali pengaman di badannya. Dia mulai merangkak perlahan. Amelia ini nggak mudah nyerah guys. Semangatnya harus kita tiru. Selangkah demi selangkah, Amelia hampir meraih puncak balon. Akhirnya sampai juga. Jadi, ketika katup udara ini dibuka, maka gas yang dihasilkan akan keluar dan membuat balon udara ini turun ke bawah. Tapi ternyata keras guys. Ayo Amelia, kamu bisa. Tenaga Mbak Amel ini mulai habis. Dia pun akhirnya pingsan. Tapi sebelumnya dia sudah mengganjal lubang katup dengan sepatunya yang membuat gas mulai keluar. Mereka sudah berada di ketinggian 36.000 kaki. Wow, dalam keadaan pingsan, badan Amelia bergerak ke bawah. Ini karena permukaan balon yang licin. Dia baru sadarkan diri ketika badannya sudah jatuh. Selamat atau tidak ya Mbak Amel ini? Kita lanjut part 5 guys. Amelia yang lagi pingsan mendadak sadar ketika badannya mulai tergelincir ke bawah. Untung saja sebelumnya dia sudah mengikat badannya dengan tali. Dia mencoba menjakau tali yang ada di dekatnya. Dia mencoba mengayunkan badannya ke arah keranjang. James masih pingsan. Mereka akhirnya mulai turun. Masalah datang lagi. Amelia menyadari bahwa balon mereka mulai mengempis. Untuk mengurangi kecepatan turun yang ekstrim, mereka harus mengurangi beban yang ada di dalam keranjang. Benda sekecil apapun mereka jatuhkan ke bawah. Mereka mulai cemas ketika menyadari usaha mereka tak begitu berpengaruh. Balon udara meluncur terlalu cepat ke bawah. Ini akan membuat mereka terbunuh. James sang ilmuwan memiliki ide untuk membuang keranjangnya. Setelah keranjang dilepaskan, balon mereka masih meluncur terlalu cepat. Jadi gimana dong? Temukan endingnya di part 6. We're still too far. It will be enough. Ya begini ya. Amelia, what are you doing? I'm not.
Balon udara ini meluncur ke bawah terlalu cepat. James memutuskan untuk membuang keranjangnya untuk mengurangi beban. Satu persatu tali dipotong dan keranjang itu pun jatuh ke bawah. Amelia mulai panik. Dia merasa harus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan James. Tapi James tidak setuju. Dia memotong tali yang membuat balon udara itu terlipat ke atas. Ternyata itu berhasil. Kecepatan balon itu mulai berkurang. Sedikit lagi mereka sampai di permukaan. Bukannya cemas, malah pegangan tangan yang berdua. Aduh. Mereka menghantam pepohonan. James terpental entah kemana, sementara Amelia pingsan dan terseret balon. Untunglah mereka berhasil selamat. Alhamdulillah. James menyampaikan hasil temuannya di depan parlemen. Semua merayakan penemuan penting ini bagi dunia kedirgantaraan saat itu. James dan Amelia melakukan penerbangan selanjutnya. Mereka berdua mencoba menjangkau titik yang lebih tinggi lagi. Film pun selesai. Seru kan filmnya? Makanya follow dulu guys, biar kalian bisa aku ceritain lagi film-film keren dan unik yang mungkin kalian belum sempat nonton. See you!